Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakware Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruensi, terutama pembahasan soal-soal hot ya teman-teman, atau higher order of thinking skill, di mana soal-soal tersebut membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan teman-teman tidak usah khawatir, karena nanti soal-soal tersebut akan Pakware bahas secara simpel dan mudah dipahami. Oke? Kita langsung ke soal yang pertama, teman-teman. Untuk nomor pertama, pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan DE 4 cm. Tentukan panjang sisi DC. Oke. Kita langsung masukkan data yang ada, teman-teman. Untuk panjang AB 8 cm, kemudian BC 6 cm, kemudian DE 4 cm, dan berapakah panjang DC, kita simbolkan dengan huruf X. Oke teman-teman, kita lihat ada dua segitiga, bentuknya seperti ini. Maka ini adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, segitiga yang pertama adalah segitiga ABC ya teman-teman ya. Segitiga ABC, kemudian segitiga CDE ya teman-teman. Jadi ada dua segitiga di sini. Nah, teman-teman bandingkan bahwa dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, kalau dua segitiga dikatakan sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai ya teman-teman ya, atau memiliki perbandingan yang sama. Nah, sisi mana saja? Yang pertama, sisi ABC atau segitiga ABC adalah, karena yang ada datanya adalah AB, maka kita pakai yang ini boleh ya teman-teman. Yang pertama adalah AB sesuai dengan sisi DE. Jadi perbandingannya adalah AB dengan DE. Yang kedua, BC ini dengan DC ya teman-teman ya, dengan DC. Kemudian yang ketiga ada lagi yaitu AC dengan CE. Tetapi ini Pakware nggak Pakware pakai karena di sini tidak ada datanya ya teman-teman ya, tidak ada angkanya yang diketahui, sehingga ini tidak dipakai. Cukup dua pasang sisi yang bersesuaian ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman pahami konsepnya seperti ini, teman-teman tinggal masukkan angkanya saja, dimana AB adalah 8, kemudian DE adalah 4, kemudian BC adalah 6, dan DC adalah yang kita cari ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, angka yang bersilangan teman-teman kalikan atau silangkan gitu ya. Di sini adalah angka 4 dan 6. Kemudian angka yang bersilangan dengan X adalah angka untuk membagi, sehingga bentuknya kalau kita disuruh mencari X menjadi 4 kali 6 dibagi 8. 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi X-nya adalah 3 ya teman-teman. Oke, sangat mudah kan ya. Kita langsung ke soal yang kedua. Diketahui trapesium ABCD dan PQCD adalah sebangun jika panjang AB 16 cm, CD 10 cm, dan perbandingan PQ dan CQ adalah 2:1, maka tentukan panjang PQ. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan data yang ada. Yang pertama, AB adalah 16 cm, kita masukkan ke sini. Kemudian CD adalah 10 cm, kemudian PQ adalah 2, dan CQ adalah 1. Kita disuruh mencari panjang PQ ya teman-teman. Nah, langkah pertama ya teman-teman, langkah pertama. Cara pertama boleh, nanti di sini ada dua cara teman-teman. Langkah pertama atau cara pertama, teman-teman tambahkan garis bantu. Salah satu sisi miring, teman-teman bikin garis bantu yang sejajar dengan sisi miring. Misalnya Pakware ambil sisi AD, yang sejajar dengan AD, kemudian Pakware tempel di sini. Jadi ini namanya misalnya titik S dan titik R, sehingga Pakware kasih nama garis RC gitu ya, atau CR gitu ya. Nah, ini sejajar dengan AD, sehingga sisi PS atau panjang PS adalah 10 sama dengan DC ya, karena ini sejajar ya teman-teman.
sehingga panjangnya sama. Begitu juga dengan AR, ini panjangnya sama semua. Nah, kalau PQ, maka teman-teman tinggal nyari panjang SQ saja. Kalau SQ ketemu, maka PQ ketemu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kan ada 10 ya teman-teman, maka panjang RP atau PR adalah 6 ya teman-teman ya. Karena kan ini totalnya 16. Nah, teman-teman PR-nya tinggal ini saja, mencari panjang SQ. Nah, kalau melihat segitiga, ini kan membentuk segitiga ya teman-teman. Ada dua segitiga teman-teman. Yang pertama, teman-teman lihat segitiga SQC. Nah, ini SQC. Nah, ini teman-teman. Ini adalah segitiga SQC. Yang kedua, teman-teman lihat segitiga RPC. Yang mana RPC? Yang ini, teman-teman. Nah, ini. Ini adalah segitiga RPC. Nah, teman-teman bandingkan. Ini adalah dua segitiga yang sebangun. Maka berlaku seperti ini, teman-teman. Sisi SQ, alas segitiga SQC ini dibanding alas segitiga RPC ya. Ini alasnya, sehingga SQ per RP. Kemudian yang kedua, teman-teman bandingkan sisi miringnya, yaitu CQ sama CCB ya. Nah, kalau sudah paham konsepnya, konsep kesebangunan, maka sudah selesai nih teman-teman sebenarnya. Teman-teman tinggal masukkan datanya. SQ kita cari, kemudian RP adalah 6 cm, kemudian CQ ini 1 ya teman-teman, kemudian CB adalah 1 tambah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Nah, sama seperti tadi, untuk cara menghitungnya, angka yang bersilangan dikalikan ya teman-teman, berarti 6 kali 1. Angka yang bersilangan dengan yang kita cari, maka ini untuk membagi, sehingga SQ adalah 6 kali 1 dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, kalau SQ-nya ketemu 2, maka teman-teman sudah bisa menentukan panjang PQ, yaitu PQ adalah PS ditambah SQ, yaitu 10 ditambah 2 sama dengan 12. Oke, teman-teman. Nah, ini Pak Kwar ada cara yang kedua, teman-teman, yaitu cara cepat. Ini teman-teman juga bisa pakai. Ini, teman-teman. Cara cepat untuk mencari panjang PQ ya, teman-teman. Teman-teman kalikan sisi yang atas dengan perbandingan ini, sisi yang miring, bersilangan, teman-teman. Jadi 10 kalikan 2. Kemudian sisi yang alas ini, panjangnya 16 cm ini, kalikan dengan 1, jadi bersilangan ya teman-teman. Kalikan. Nah, hasil perkaliannya ditambah. Kemudian sisi yang miring ini, 1 dan 2 ini ditambah untuk membagi teman-teman. Jadi 1 tambah 2 ini. Sehingga kalau dihitung, 10 kali 2 20, 16 kali 1 16, berarti 20 tambah 16 adalah 36, 36 bagi 3 adalah 12. Jadi sama ketemunya PQ sama-sama 12. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Soal yang ketiga, sebuah trapesium ABCD diketahui panjang AB 20 cm, CD 12 cm, dan titik P adalah titik tengah diagonal AC, dan Q adalah titik tengah diagonal BD, tentukan panjang bagi. Nah, ini soal termasuk sulit ya teman-teman. Kalau dilihat awalnya memang kita anggap memang agak sulit ini soal. Butuh cara berpikir yang tinggi ya teman-teman ya. Benar-benar soal-soal ini adalah soal membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, fokus ya. Yang pertama, kita masukkan datanya. Panjang AB adalah 20 cm, kemudian CD 12 cm, kemudian titik P adalah tengah-tengah diagonal AC, maka kalau teman-teman bandingkan, ini panjang sisinya kan sama ya. Jadi kalau 5 ya 5 cm semua, kalau 2 ya 2 cm semua, maka ini Pak Kwar bandingkan adalah 1 banding 1 ya teman-teman. Nah, angka 1 ini nanti akan bermanfaat untuk
untuk menentukan panjang PQ ini ya. Jadi ini teman-teman kalau ini sama panjangnya, maka bandingkan saja 1:1. Nah, teman-teman disuruh mencari panjang PQ. Nah, langkah yang pertama teman-teman adalah tambahkan garis bantu ya. Garis bantu perpanjangan PQ. Jadi boleh dipanjang ke kanan atau boleh ke kiri, sama. Ini Pak War panjangkan ke kanan sehingga memotong BC. Nah, titik potong ini kasih nama teman-teman, misalnya S gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membentuk segitiga teman-teman. Yang pertama, setelah kita panjangkan PQ-nya ini sehingga membentuk garis PS ini ya teman-teman. Ini akan membentuk segitiga, ada PSC dan segitiga ABC. Nah, PSC ini yang mana? Yang ini teman-teman. Biar teman-teman lebih fokus, ini adalah segitiga PSC. Kemudian segitiga ABC yang mana? Nah, yang ini teman-teman. Nah, segitiga ABC dan PSC ini sebangun, sehingga teman-teman bisa membandingkan. Yang pertama, PS sama AB. Ini kan sisi yang bersesuaian ya teman-teman ya, alas dengan alas gitu ya. Yang kedua, CP teman-teman. CP ini yang miring, CP sama CA gitu. CS sama CB juga boleh, CS sama CB, tapi Pak War pakai CP sama CA karena ada angkanya 1 ini gitu ya teman-teman. Kalau sudah paham, teman-teman tinggal masukkan angkanya. PS adalah kita belum tahu panjangnya gitu ya. Kemudian AB adalah 20. Kemudian CP adalah 1 ya teman-teman ini. Kemudian CA adalah 1 tambah 1, jadinya 2. Nah, cara menghitung sudah paham ya teman-teman? Angka yang bersilangan dikali angka yang bersilangan dengan PS untuk membagi. Berarti 20 kali 1 dibagi 2. Maka ketemu PS adalah 10 cm. Oke, panjang PS sudah ketemu teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman tentukan panjang QS. Bagaimana caranya? Teman-teman ganti fokus segitiganya. Teman-teman lihat segitiga PQS. Ini teman-teman segitiga PQS. Yang kedua segitiga BDC. Nah ini BDC. Ulangi ya teman-teman ya. Yang pertama PQS ini. Kemudian yang kedua BDC. Nah, kalau teman-teman bandingkan, yang pertama sisi QS sama dengan atau berbanding dengan DC gitu ya, maka itu nilainya sama dengan BQ dibagi BD. Karena Q ini kan tadi nilainya tengah-tengah ya, apa namanya, titik tengah diagonal BD ya, sehingga perbandingannya ini 1:1. Jadi ini Q kan ini di soal adalah titik tengah diagonal BD. Jadi ini 1:1. Maka teman-teman masukkan angkanya. QS kita cari, belum tahu nilainya. Kemudian DC 12 ya. Kemudian BQ kan 1 ya. 1:1 sih tadi. Ini 1. Kemudian BD adalah 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga cara menghitungnya 12 kali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Kalau PS sudah tahu nilainya, QS sudah tahu nilainya, maka teman-teman bisa menghitung atau menentukan nilai PQ, yaitu panjang PS dikurangi QS. 10 dikurangi 6 sama dengan 4 cm. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Terlihat sulit sekali soalnya, tapi jangan khawatir teman-teman. Fokus untuk soal yang keempat.
Hanya beberapa menit saja insya Allah bisa selesai. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika AF 30 cm, oke, kita langsung masukkan angkanya. CD 20 cm dan perbandingan CE ini ya teman-teman. Kemudian sama EF itu 2:3. Ini ya teman-teman. Tentukan panjang PE. Nah, teman-teman sebenarnya ini ada soal yang tidak memunculkan 2:3. Ini sebenarnya teman-teman bisa tentukan sendiri kalau misalnya di soal nggak ada ya. Diketahui panjang AF 30 dan CD 20 cm. Tentukan panjang PE. Nah, ada soal yang seperti itu. Ini tidak ada gitu ya. Sebenarnya 2:3 ini berasal dari sini teman-teman. 20 dibanding 30. Kalau disederhanakan itu adalah 2:3. Jadi kalau di sini 10, di sini 30, maka ini 1:3 gitu ya teman-teman ya. Bok nanti ada soal yang tidak ada keterangan perbandingan ini, teman-teman bisa tentukan sendiri langsung. Hasil penyederhanaan ini CD dibanding AF gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tentukan panjang PE, berarti T-nya itu ya teman-teman ya. Kita cari T-nya. Kita lihat segitiganya teman-teman. Mana yang harus kita tentukan untuk kita bandingkan sisinya. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman fokus ke segitiga BCE ini dan ACF ini. Ya teman-teman, ini BCE ini teman-teman segitiganya. Yang kedua adalah ACF. Nah ini teman-teman fokus di dua segitiga itu, kemudian bandingkan teman-teman, bandingkan. Jadi berlaku seperti ini. Kalau teman-teman nyari tinggi ya kita bandingkan yang ini, sisi BE ini kita bandingkan dengan AF ya, ini adalah sisi yang sesuai, berarti BE per AF. Yang kedua, sisi yang ada di sini teman-teman, yang ada nilainya yang mana? Yang ada nilainya adalah yang CE ini. Segitiga yang kecil kan tadi PE ya teman-teman ya. PE sama ini AF. Maka segitiga yang kecil ini kan sisinya CE gitu ya. CE, segitiga yang besar adalah CF, sisi miringnya ya, sisi miringnya CF. Nah, kalau sudah paham konsepnya, tinggal masukkan teman-teman nilainya. Di mana PE adalah T, kemudian AF adalah 30 gitu ya. Kemudian CE adalah 2, kemudian CF adalah 2 ditambah 3 ya teman-teman, sama dengan 5. Gimana cara mencari T? Ya, yang bersilangan dikalikan 30 kali 2, yang bersilangan dengan T untuk membagi, sehingga 30 bagi 5 adalah 6, 6 kali 2 12, atau 30 kali 2 60, 60 bagi 5 adalah 12. Sangat mudah teman-teman. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Oke, jika BD 4 cm, kita langsung masukkan CD 9 cm. Tentukan panjang AB, kita misalkan dengan X, AD kita misalkan dengan Y, dan AC kita misalkan dengan Z. Nah, ini ada soal spesial teman-teman, soal khusus, maka Pakpar juga akan sampaikan caranya juga spesial atau khusus gitu ya teman-teman. Untuk mencari X ya teman-teman, karena sisi X ini berdekatan dengan angka 4 yang pertama, sisi yang pertama, maka teman-teman tinggal diakar ya, 4 kali 4 tambah 9. Ulangi, untuk X ini kan paling dekat dengan angka 4, maka akar langsung, kemudian teman-teman di dalam akar itu ada angka 4 dulu, kemudian 4 ini kalikan dengan 4 tambah 9, sehingga ketemunya adalah 4 kali 13. Teman-teman bisa, ini karena 4 bisa diakar, bisa dikeluarkan ya, akar 4 adalah 2,
kemudian akar 13 tetap di dalam, nggak bisa diakar, sehingga ketemunya 2 akar 13. Sudah selesai teman-teman. Kemudian mencari Y. Nah, untuk mencari Y teman-teman, di sini garis Y ini kan dekat dengan 4, dekat dengan 9. Jadi langsung saja akar 4 kali 9 gitu teman-teman. Ya, sekali lagi, garis Y ini kan dekat dengan 4, juga dekat dengan 9. Jadi langsung akar 4 kali 9. Akar 4 kali 9 adalah akar 36. Akar 36 adalah 6. Maka panjang Y adalah 6 cm. Gampang ya teman-teman ya. Terakhir, Z. Nah, Z ini dekat dengan berapa? 9. Oke, berarti nanti akar 9 dikali 9 tambah 4. Gitu ya teman-teman. Nah, Z ini, sisi Z ini, sisi AC ini kan dekat dengan ini, dekat dengan 9. Berarti 9 dulu ya. Jadi akar 9 kali 9 tambah 4. Hampir sama dengan X tadi. Kalau X kan 4 dikali 4 kali 9. 4 tambah 9 gitu ya. Kalau Z ini 9 dulu kali 9 tambah 4. Gitu. 9 kali 13 gitu. Ini akar 9 bisa langsung keluar teman-teman. Jadi 3 ya. Akar 9 kan 3 ya. Nah, kemudian akar 13 berapa? Nggak bisa keluar, jadi tetap di dalam. Oke, sudah selesai teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat videonya, dan sekali lagi seperti biasa teman-teman boleh like, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lain untuk membantu teman-teman kalian yang pengen belajar matematika bersama Pak War. Terima kasih.